Perhatian. Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Hari ini hadir semua? Oke. Rapian hadir? Hadir, Pak. Oke, nanti sekalian semangat pada hari ini. Semoga kalian tetap fit ya untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak. Pada hari ini materi saya ajarkan adalah tentang sistem peredaran darah. Anakku sekalian pernah melihat mungkin pernah terjatuh atau pernah melakukan sesuatu kegiatan tiba-tiba tangannya kena misalnya benda tajam dan ada yang keluar, biasa dikatakan itu adalah darah. Ya, pernah melihat darah? Tahukah kalian bahwa anakku sekalian darah itu adalah memiliki komponen dan mengandung zat-zat yang amat penting di dalam tubuh kita. Karena itu adalah salah satu zat yang sangat penting dalam proses peredaran darah untuk kegiatan, salah satu kegiatan dalam tubuh manusia. Ada yang bisa tahu kenapa darah bisa berwarna merah? Mungkin Airin? Karena mengandung hemoglobin. Masih ingat pelajaran kemarin bahwa peredaran darah itu ada dikatakan peredaran darah terbuka dan ada peredaran darah tertutup. Kevin mungkin. Apa itu peredaran darah terbuka dan peredaran tertutup? Ada yang tahu? Mungkin dulu Hidayat. Silakan berdiri. Benar sekali, kita beri tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengenal sel-sel darah yang ada pada manusia. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana proses pada jantung, dalam hal ini peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dan yang ketiga adalah mengetahui golongan darah dan kelainan-kelainan pada darah, pada sistem peredaran darah pada manusia. Bisa dilihat anakku sekalian, dalam proses ini kita mengenal bahwa 3 sel darah. Inilah bentuk bagaimana proses eritrosit pada manusia. Beginilah sel darah merah yang biasa kita lihat bahwa ternyata darah berwarna merah kalau kita lihat secara mikroskopis bahwa begini bentuknya. Biasanya lebih kongkap kayak bentuk cekungan, ya. Ini biasanya kayak ada jaringannya, ini adalah fibrinogen yang biasa membantu dalam proses pembekuan darah. Kemudian ada dikenal dengan sel darah putih. Ya. Sel darah putih biasa dikatakan sebagai leukosit. Terbagi atas 2, ada dikatakan agranular dan granular. Ini dilihat dari bentuknya, salah satu kunci juga dalam fisika internasional bahwa ada dikatakan sebagai limfosit, monosit, basofil, neutrofil dengan eosinofil. Dan ini adalah salah satu keping-keping darah yang biasa dikatakan sebagai trombosit. Nah,
Anakku sekalian, kita ketahui bahwa fungsi darah itu banyak. Selain sebagai pengangkut, dia juga merupakan salah satu proses pergantian karbon dioksida dengan CO2 di dalam tubuh dan paru-paru. Banyak sekali fungsi-fungsi dari darah, ya. Alat peredaran darah bisa dilihat pada jantung. Beginilah skema jantung pada manusia. Dia terletak agak sebelah kiri, ya. Inilah proses pemompaan darah pada manusia, dan hal ini yang sangat merupakan organ vital adalah jantung, dan sekarang merupakan salah satu bentuk transplantasi yang sekarang lagi ngetren di dunia kedokteran adalah transplantasi jantung selain dari transplantasi ginjal. Nah, untuk itu materi-materi ini nanti akan dibahas. Silahkan buka bukunya masing-masing, membuka tentang bagaimana sistem peredaran darah, fungsi darah dan semacamnya. Dan saya kira kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, di mana minggu lalu saya sudah tempelkan bahwa untuk kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan Bapak yang sudah tentukan kelompoknya, ya. Dan ini adalah LKS. Silahkan dikerja, diskusikan dengan temannya dan sesuai dengan materi yang telah ada. Kita dengan silakan dikerja LKS-nya yang tadi yang ada di LKS kalian. Boleh dicari menggunakan internet, ya. Silakan sharing dengan teman sekelompoknya. Disebabkan oleh tubuh tidak mampu menyerap vitamin B12.
Kemudian kelainan yang kedua adalah leukemia. Leukemia merupakan keadaan di mana jumlah leukosit atau sel darah putih sangat banyak, yang seharusnya hanya sekitar 1% di dalam tubuh diproduksi sangat banyak, sehingga bisa menyebabkan sel darah putih atau leukosit memakan sel darah merah, dan juga bisa dari leukemia ini bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Kemudian kelainan yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia merupakan keadaan di mana keping darah atau trombosit tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik, yaitu menghentikan pendarahan. Yang keempat adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan keadaan di mana tekanan darah pada pembuluh arteri melebihi normal, sedangkan hipotensi di bawah normal, yang seharusnya tekanan darah manusia adalah 120. Darah situ dan ini ada diastol. Yang kelima adalah varises. Varises adalah melebarnya pembuluh vena di sekitar bagian bawah tubuh. Varises sebenarnya disebabkan oleh hal sepele. Salah satunya adalah saat kita ingin buang air besar, namun tidak bisa dikeluarkan dan dipaksakan, itu bisa menyebabkan elastisitas pembuluh vena menjadi berkurang, sehingga pembuluh venanya melebar. Oke, kita berikan. Bapak sangat bangga, ternyata kalian mampu menjelaskan secara baik bagaimana proses sistem peredaran darah pada manusia. Yang perlu dijelaskan di sini, yang perlu saya tegaskan kembali bahwa di bagian jantung tadi di sini perlu dijelaskan kembali. Ya, perlu dijelaskan kembali bahwa ini adalah jantung, sekali-sekali masuk ujian nasional ya. Perlu betul-betul diperhatikan, sangat bagus sekali sudah penjelasannya ya. Ingat, di sini adalah bagian tricuspidalis, di sini adalah bagian bicuspidalis. Aortanya, ingat, di sini ini adalah aorta, ini adalah arteri. Biasanya di sini adalah arteri pulmonalis, ini adalah vena pulmonalis. Ini yang kemarin jadi salah satu indikator banyak kesalahan karena dulu mengenal bagaimana bentuk struktur pada jantung ya, arteri dan peredaran darah. Oke anak sekalian, saya kira pembelajaran hari ini sudah cukup. Saya mau bertanya dulu, bagaimana tadi ada kata hemofilia, itu lebih kepada bagaimana proses pembekuan darah. Mungkin salah satu kalian bisa menjelaskan bagaimana proses pembekuan darah. Menjelaskan proses pembekuan darah. Jadi jika suatu jaringan terluka, memposisi pada permukaan tubuh yang pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Selanjutnya, enzim trombokinase tadi akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+. Trombin tadi akan mengkatalis fibrinogen atau protein yang tidak dapat larut dalam plasma darah menjadi fibrin, atau protein yang dapat larut dan yang tidak dapat larut dalam plasma darah. Nah, benang-benang fibrin tadi akan menyebabkan luka menjadi batu. Sekian saya teman-teman. Sangat menarik sekali. Kita berikan aplaus untuk temannya. Ini membuktikan anak sekalian bahwa ketika kalian mampu berbagi dengan temannya apa yang tadi tidak diketahui, anak sekalian mampu untuk mengeksplorasi bagaimana proses pembelajaran itu. Begitu pentingnya darah pada tubuh kita. Ternyata kalau kita kekurangan darah, berarti banyak gizi yang harus hilang. Apakah itu sel darah merah pada umumnya yang banyak bisa kehilangan. Makanya sekarang tadi bentuk penggolongan darah, banyak sekali yang mendonorkan darahnya, banyak transfusi darah. Bahkan sekarang kita kenal ada istilahnya namanya bank darah ya. Begitu pentingnya darah, karena di dalam darah semua makanan yang kita angkut, semua makanan yang kita serap
dalam bentuk protein, karbohidrat pada umumnya, maka disimpan dalam bentuk darah. Terima kasih atas perhatian aku sekalian. Kata kuncinya di sini adalah penutup pada hari ini adalah kita harus tahu bagaimana proses indikator kita pada hari ini. Mungkin Fitri Aulia satu saja fungsi darah. Apa satu fungsi darah? Salah satunya yaitu sebagai alat pengangkut. Sebagai alat pengangkut. Kevin, bisa tahu perbedaan arteri dengan vena? Satu saja. Perbedaan arteri dengan vena. Alirannya, kalau arteri keluar jantung, kalau vena masuk ke jantung. Masuk ke jantung. Sebutkan ciri dari sel darah merah. Ayu Askia mungkin. Kalau sel darah merah itu mengangkut oksigen ke jantung dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Oke. Secara skematis mungkin Abdalas, peredaran darah besar atau peredaran darah kecil dari mana? Peredaran darah besar ialah dari jantung Ya. menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ardiansa, sebutkan dua kelainan pada darah. Hemofilia dan hipertensi. Hemofilia dengan tensi. Airi, sebutkan agglutinin dan agglutinogen pada golongan darah. Agglutinogen pada golongan darah A, yaitu A, dan agglutinin pada golongan darah A, yaitu beta. Golongan darah B mengandung agglutinogen B dan mengandung agglutinin alfa. Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B dan tidak mengandung agglutinin. Dan golongan darah nol atau yang bisa kita sebut tidak memiliki agglutinogen dan mengandung agglutinin alfa dan beta. Oke. Saya kira apa saya mau sampaikan pada hari ini indikator saya tercapai semua. Terima kasih kepada anda sekalian. Kita bertemu selanjutnya di bab selanjutnya itu sistem pencernaan. Ya. Mungkin ada tugas untuk kalian, silakan buka bukunya halaman soal latihan pada sistem peredaran darah. Untuk kalian mungkin minggu depan bisa dikumpul sebagai tugas pribadi. Saya kira tadi sudah jelas ya. Jangan bilang O, tetapi jangan bilang O darah O, tetapi adalah darah nol ya. Terima kasih kepada anda sekalian. I like you. I like the performance for this day. You are smart dan luar biasa. Thank you. Kira cukup presentasi sampai pada hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya adalah yang terbaik ya. Ternyata kita mampu kalau kita mau belajar ya. Itulah gunanya belajar, saling berbagi. Tidak ada yang individual secara penting karena kita dalam alam sosial harus saling berbagi sehingga kita mengetahui bahwa bentuk utama pentingnya itu belajar. Coba dilihat tadi, kalian bisa berbagi dan bisa menerapkan dengan baik tentang materi tersebut. Sekian dari saya. Tugasnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, Siap. perhatian, Siap. ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dapat manfaat dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih.